Perjuangan bonek mengawal tim kesayangannya Persebaya untuk bisa kembali menjadi anggota PSSI dan mengikuti kompetisi sepak bola nasional hampir final. Setelah lakukan aksi geruduk Jakarta pada bulan Agustus lalu dan menghasilkan keputusan Menpora, nasib Persebaya akan ditentukan Kongres PSSI 10 November besok. Kali ini, bonek kembali menuntut Persebaya bisa mendapatkan hak suaranya. Apa yang menjadi alasan kuat bagi bonek agar Persebaya bisa mendapatkan hak suara dalam Kongres PSSI kali ini? Berikut perbincangan saya dengan juru bicara bonek Andi Peci yang kami rekam Selasa siang. Mas Andi, langsung saja saya ingin tahu alasan teman-teman bonek datang ke Jakarta, jumlahnya banyak sekali, ini apa? Yang pertama kan memang kenapa kami perlu mendatangi lagi Kongres PSSI di Jakarta 10 November ini 2016. Ini kan sebenarnya kan memang rangkaian panjang dari perjuangan bonek yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sejak tahun 2013, artinya lebih dari 3 tahun bonek berjuang mempertahankan apa yang bonek yakini itu benar. Keyakinan ke atas kebenaran itu tentunya memperjuangkan Persebaya agar Persebaya itu memang hanya dikembalikan. Jadi memang kita tuntut itu, kita menuntut kepada PSSI dan meminta kepada negara untuk mengembalikan hak Persebaya Surabaya. Mas Andi tadi mengatakan hak Persebaya Surabaya yang belum didapatkan. Apa itu maksudnya, Mas? Ya sebenarnya kan Persebaya Surabaya itu kan punya sejarah yang cukup panjang, misalkan terkait dengan PSSI. Persebaya itu kan juga salah satu klub yang mendirikan PSSI di tahun 1930. Sejak tahun 2013, Persebaya kan tidak diakui oleh PSSI. Artinya tidak diakui itu Persebaya yang aslinya, Persebaya yang Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya atas nama PT Persebaya Indonesia, tidak diakui sejak tahun 2013. Tapi bahwa ada nama Persebaya di tahun 2013 sampai sekarang atau beberapa bulan yang lalu itu memang masih ada. Artinya walaupun Persebaya tidak diakui, tapi nama Persebaya masih ikut kompetisi sepak bola nasional waktu itu. Tapi yang asli justru tidak diakui, yang palsu itu justru diperbolehkan main di sepak bola nasional sejak tahun 2013 itu. Nah, kami berjuang mulai 2013 sampai sekarang, ada beberapa bukti dan alat yang mendukung kami meyakini kebenarannya itu cukup banyak, tidak hanya satu alat bukti. Yang pertama itu misalkan bahwa Dirjen Haki dalam ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kan pernah mengeluarkan surat pengakuan hak atas merek Persebaya. Nama dan logo Persebaya itu sah menjadi milik PT Persebaya Indonesia, Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya, tempat teman-teman bonek bermarkas di sini itu. Artinya ketika memang negara saja sudah mengakui, harusnya PSSI mengakui. Terus setelah itu kan pihak yang palsu itu, yang merebut Persebaya, itu kan menggugat di Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga Surabaya juga sudah memutuskan bahwa gugatan mereka yang menganggap dirinya itu Persebaya, yang palsu itu ditolak semuanya oleh pengadilan. Artinya bahwa secara sah, nama dan logo merek Persebaya itu menjadi sah milik PT Persebaya Indonesia, Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya. Itu sudah clear soal itu sebenarnya. Saya potong Mas Andi. Ya. Memang ada berbagai macam bukti yang bisa menguatkan Persebaya versi Karanggayam ini sebagai pemilik lisensi atau Persebaya asli. Namun hingga saat ini nyatanya memang Persebaya masih belum aktif di PSSI. Lalu itu apa kendalanya sebenarnya, Mas? Ya itu problemnya. Jadi kan memang situasi sepak bola nasional terutama federasinya dari dulu kan memang penuh dengan masalah, tidak taat terhadap statuta PSSI-nya sendiri, tidak taat terhadap aturan-aturan FIFA dan AFC semacam itu. Artinya memang situasi yang ini tidak normal dalam sepak bola Indonesia. Artinya memang harusnya secara hukum kita itu diakui, seperti itu. Ini kan terbukti ketika memang waktu itu sebelum PSSI dibekukan, BOPI, Badan Olahraga Profesional Indonesia kan menemukan satu fakta yang tidak bisa dibantah. Ada pengelolaan klub sepak bola yang itu melanggar aturan. Makanya waktu itu dijadikan dasar pembekuan, karena memang Persebaya dikelola oleh pihak yang tidak sebenarnya secara hukum. Karena kan kalau ini kan sepak bola Indonesia kan panjang, Mas ya. Tapi kita memulainya misalkan tahun 2008-2009 saja. Itu untuk membuktikan karena memang di saat-saat itu hampir klub-klub itu harus menuju kepada profesional, harus berbadan hukum di tahun kompetisi 2008-2009 itu. PT Persebaya Indonesia dalam ini klubnya Persebaya itu sudah mencatatkan di PSSI, di FC, mendapatkan ITC, itu International Transfer Certificate.
Jadi semua klub-klub profesional di dunia itu pasti punya ITC itu. Nah, ITC yang terdaftar di AFC FIFA itu ya Persebaya Surabaya di bawah PT Persebaya Indonesia. Oke, sebelum kita jauh masuk ke apa yang sudah dilakukan Bobi, tapi saya ingat sekali Mas, waktu itu pertengahan Agustus lalu atau awal Agustus lalu, para bonek sempat ke Jakarta dan akhirnya ditemui oleh Menpora. Ya. Dan Menpora di situ menjanjikan akan membahas permasalahan. Lalu apakah itu masih belum cukup, Mas? Oke, ya. Jadi memang Agustus yang lalu di tahun ini itu kita ditemui oleh dua pihak gitu. Dua pihak, yang pertama itu Menpora mewakili pemerintah, yang kedua itu Exco PSSI mewakili PSSI. Dalam dua komunikasi waktu itu di Jakarta, di Stadion Tugu itu memang mereka menjanjikan, apalagi waktu itu Exco PSSI membuat secara tertulis. Menpora menyampaikan secara lisan dan disaksikan oleh banyak pihak, ada bonek, ada aparat keamanan, ada media massa, semuanya menyaksikan soal itu. Ya kita waktu itu memang cukup gembira, artinya kan memang baik dari Exco PSSI maupun dari Menteri Pemuda dan Olahraga akan membahas masalah Persebaya itu dalam kongres yang rencananya 10 November 2016 ini. Dan tidak ada masalah. Setelah itu ada pertemuan Exco di Solo, itu yang menyatakan Persebaya memang disepakati di Exco PSSI itu akan diikutkan kompetisi sepak bola Indonesia dari 17 di divisi utama soal itu. Ya kita tidak ada masalah soal itu, mau main Persebaya main divisi apapun tidak jadi masalah. Asal tahun depan bisa ikut kompetisi sepak bola nasional. Karena itu memang hanya ikut kompetisi sepak bola nasional. Nah, kedatangan kami ke sana itu karena ada sesuatu yang memang itu bertentangan dengan aturan yang ada, bertentangan dengan statuta PSSI, AFC dan FIFA itu. Apa itu, Mas? Aturan apa itu yang dirasa mau dituntut di sana? Jadi kan kalau kongres itu kan memang harus dihadiri oleh anggota atau voters itu atau pemilih. Ya harusnya Persebaya harus diundang di kongres PSSI 10 November ini sebagai pemilih, sebagai voter, sebagai anggota. Karena sampai sekarang memang Persebaya masih anggota. Tidak pernah ada satu surat pun yang menyatakan bahwa Persebaya itu dipecat dari keanggotaan PSSI, mengundurkan dari keanggotaan PSSI, tidak ada. Artinya sampai sekarang memang masih tercatat Persebaya Surabaya sebagai anggota PSSI. Cuma kan nama Persebaya diambil oleh pihak yang lain. Lah, oke lah dulu bisa jadi perdebatan, tapi setelah ada putusan pengadilan niaga Surabaya mengikat yang sudah tetap itu, harusnya itu bisa menjadi rujukan atau pijakan oleh panitia yang menyelenggarakan kongres atau PSSI itu sendiri yang mengundang Persebaya, dalam hal ini PT Persebaya Indonesia sebagai voters. Itu harus. Apakah sempat ada komunikasi, Mas, antara manajemen Persebaya atau perwakilan bonek, mengapa Persebaya nggak saat ini tidak diundang sebagai voter di kongres nanti ini 10 November? Kami mengirimkan surat sudah, katanya ke Presiden, terus tembusannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan ke PSSI sudah. Substansi isi surat tadi ya kita meminta agar Persebaya dijadikan sebagai voter dengan banyaknya dasar yang kita ajukan waktu itu. Cuma memang secara prinsip begini, kita lihat saja nanti, ini kan nanti cara melihatnya gampang gitu kan. Slot Persebaya masih ada pasti di dalam Kongres PSSI, slot itu pasti ada karena itu memang miliknya Persebaya Surabaya. Kalau nanti seperti sebelum-sebelumnya slotnya Persebaya itu dipakai oleh pihak lain, dalam hal ini itu PT MMIB atau sekarang itu Bayangkara FC, ya berarti PSSI melanggar apa yang sudah itu ditetuskan oleh mereka dalam statuta PSSI. Apalagi kan Bayangkara FC itu kan bukan anggota PSSI, seperti itu. Artinya jatah dari Persebaya menurut teman-teman bonek diambil alih secara paksa oleh Bayangkara. Benar? Iya. Makanya dengan dasar itu kami juga melakukan protes kepada Presiden, karena dalam ini kan Presiden sebagai kekuasaan tertinggi dari Bayangkara. Bayangkara FC kan yang mempunyai kan koperasi kepolisian. Jadi kalau memang nanti slotnya Persebaya diambil alih oleh Bayangkara FC atau Bayangkara FC hadir dalam kongres itu, kapasitasnya harus jelas. Kalau kapasitasnya itu dia sebagai voters, berarti itu merampas haknya Persebaya Surabaya. Sebelum kita berandai-andai apakah memang jatah Persebaya diambil oleh Bayangkara FC atau mungkin bagaimana lagi peluangnya, apakah memang untuk secara administrasi, secara kesiapan keorganisasian Persebaya yang memang dulunya kita tahu sendiri sempat vakum, apakah memang sudah siap untuk menjadi anggota voter, Mas? Oh siap, Mas. Kan atau mungkin memang PSSI melihat belum ada kesiapan dari Persebaya sendiri? Oh tidak, enggak, itu keliru kalau soal ada anggapan semacam itu. Artinya kan sebenarnya kalau dalam sebuah kongres itu kan yang memang yang paling diverifikasi pertama kan soal status badan hukumnya. Status badan hukumnya seperti apa. Dan kita clear sebenarnya soal status badan hukum itu bahwa memang Persebaya itu menjadi miliknya PT Persebaya Indonesia soal itu. Kalau pertanyaannya itu kan
Persebaya Surabaya tidak punya klubnya, tidak punya pemainnya. Itu persoalan lain. Kenapa tidak punya persoalan lain? Karena memang selama 2013 sampai sekarang memang tidak diakui oleh PSSI. Jadi tidak ada pemain, tidak ada ofisial dalam Persebaya Surabaya karena memang statusnya belum jelas juga. Kalau statusnya jelas nanti diakui pasti klubnya akan segera bangkit soal itu. Oke, nanti andaikan teman-teman Persebaya, teman-teman bonek ini ke Jakarta melakukan aksi dan akhirnya aksi itu membuahkan hasil dan mendapatkan hak voter. Itu kalau disetujui. Dan kalau hasilnya sebaliknya, apa yang akan dilakukan bonek? Tentu kita akan melihat nanti ya, belum bisa berandai-andai. Tapi posisi kami tetap sampai sekarang masih berprinsip bahwa Persebaya harus menjadi voters, seperti itu. Kalau nanti tidak menjadi voters, tentu kami kan ada upaya-upaya hukum yang lain. Ada upaya-upaya hukum yang lain, ketika masih ada AFC, masih ada FIFA, masih ada lembaga arbitrase penyelesaian sepak bola, konflik sepak bola nasional itu. Kita juga bisa menggugat di pengadilan manapun itu. Makanya tuntutan ini memang harga mati Persebaya harus menjadi voter soal itu. Kalaupun nanti itu tidak menjadi voter, apalagi akhirnya Persebaya tidak diakui, ya tentu kami tetap akan berjuang sampai kapanpun agar Persebaya itu dikembalikan. Tapi PSSI dan siapapun tidak akan segegabah itu, artinya tidak mengakui Persebaya, karena memang kan konflik sepak bola nasional sampai sekarang terjadi kan salah satu sumber akar persoalannya karena ada di Persebaya Surabaya. Selama persoalan Persebaya Surabaya belum clear, persoalan sepak bola nasional tidak akan pernah selesai juga. Jadi ya kami punya pandangan analisa itu mereka tidak akan segagah itu atau seberani itu tidak mengakui Persebaya soal itu. Kita tahu akan ada sekitar 2000 bonek Mas yang diserah benar dan akan menuntut di Kongres 10 November nanti di Ancol agar bisa diakui sebagai voter Persebaya sebagai voter. Apa Mas jaminan dari bonek untuk aksi itu berjalan damai? Ya. Teman-teman ini kan yang tadi sampaikan di awal ya, perjuangannya sudah cukup lama, 2013, aksi unjuk rasa, demonstrasi, protes, dan model-model kegiatan lainnya itu sering kami lakukan, melibatkan 2000 itu kan kecil ya, masa yang kecil karena memang aksinya tidak di Surabaya. Kalau di Surabaya kan puluhan ribu. Ya. Kesadaran itu alhamdulillah sudah terbangun, artinya bahwa mereka itu sedang memperjuangkan yang dianggap bonek itu benar, memperjuangkan Persebaya, kembalinya Persebaya itu kan tugas yang mulia, dan bonek cukup paham terhadap makna dan tujuan dari tuntutan kenapa kita harus berhutang Jakarta yang kedua kali. Itu pasti mereka paham. Terus yang kedua kan ini kan kita kedua kali datang ke Jakarta, artinya punya pengalaman geruduk Jakarta yang pertama bahwa memang waktu itu kan kondusif, Jakarta kondusif, di beberapa tempat kondusif. Di geruduk Jakarta yang kedua harapannya kami juga mengimbau teman-teman untuk tidak mengganggu masyarakat umum. Ada penekanan sendiri dari internal bonek untuk tidak melakukan aksi-aksi yang mungkin tidak diinginkan. Kami sudah menyampaikan ke semua yang nanti berangkat ke Jakarta untuk menjaga nama besar Persebaya, menjaga nama besar bonek itu sendiri, tidak mengganggu masyarakat umum. Tapi toh kalaupun biasanya bonek ada yang sedikit yang kadang-kadang nakal mengganggu ya kami berharap itu dihilangkan soal itu. Tapi kalaupun mereka akhirnya membuat tindakan yang itu kriminal ya kami serahkan ke kepolisian. Kalau mereka salah ya ditangkap saja, dihukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tapi ketika bonek melakukan kegiatan yang itu positif ya perlakukan mereka dengan sebaik mungkin.